Mungkin kita teringat penobatan Raja Inggris itu beberapa waktu yang lalu di televisi. Penobatan raja. Sepertinya hari ini kita merayakan penobatan raja itu. Raja kita yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel itu sampai ribuan tahun. Raja itu sendiri yang menentukan kapan waktunya dia datang, kapan waktunya dia menyelesaikan tugasnya, kapan dia dimahkotai, didudukkan sebagai raja kita. Hari yang hendaknya kita seperti yang diharapkan Mazmur itu, nyanyikanlah Mazmur yang terindah. Kiranya hari ini Anda semua mau menyanyikan dengan sepenuh hati, memuji Allah karena Ialah yang duduk di atas tahtanya itu. Kita bersyukur seolah-olah hari ini adalah hari janji itu, karena Dia itu juga mempelai kita. Dia itu mempelai kita. Dan sepertinya kita harus bangga bahwa kepada kita Ia telah berjanji. Dan kita pun berjanji untuk meneruskan pesan amanatnya. Karena Ia pergi, tetapi Ia mendampingi kita dengan roh pendamping. Dengan seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi, hendaknya roh hikmat dan wahyu ada di dalam hatimu. Yesus ketika mau naik ke surga berkata kepada murid-muridnya, kamu belum mampu mengetahui semua kebenaran yang hendak kukatakan kepadamu. Tetapi jangan khawatir. Roh itu akan bersaksi tentang aku. Dan kamu pun harus bersaksi. Hidup kita sebagai mempelainya hendaklah memberi kesaksian bahwa kita ini sungguh-sungguh mempelainya. Dan mempelai kita itu raja. Raja yang seperti dikatakannya kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kuasanya telah diberikan juga olehnya kepada kita. Kuasa untuk mewartakan, untuk menjadi saksi kehadirannya di dunia ini. Itu tugas kita sebagai mempelainya. Itu janjinya untuk memberi kepada kita kekuatan, daya-daya agar kita mampu untuk mengikuti pesannya. Pesannya yang demikian berharga itu diberikannya kepada kita melalui rohnya. Karena itu apa yang perlu bagi kita? Menyiapkan hati dan budi kita supaya kita penuh dengan keberdayaan, dengan kecerdasan
rohaniah, kecerdasan rohaniah. Kita memerlukannya itu supaya kita bisa bersaksi dan berkata-kata sesuai dengan pesannya untuk mewartakan kehadirannya di dunia ini, serta untuk memberikan kesaksian dalam hidup kita sebagai tanda bahwa kita ini mempelainya. Saksi hidup. Karena itu kita perlu mendalami hati dan budi kita itu. Mengisi hati dan budi kita itu dengan apa yang menjadi kehendaknya. Seperti Maria yang mengatakan, terjadilah kehendakmu. Kehendak mempelai kita itu dalam diri kita masing-masing, dan masing-masing dari diri kita ini dianugerahi, dikaruniai kasih-Nya supaya berbuat sebagai kekasih-Nya di dunia ini untuk memperlihatkan belas kasih-Nya kepada sesama kita. Itulah cara yang dikehendakinya. Mewartakan Injil, mewartakan berita sukacita kepada dunia ini. Dunia ini karena tidak mengenal Dia akan semakin lama semakin menghimpit kita. Tidak akan mudah. Karena dunia ini terus-menerus dihantui oleh dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang ingin nyaman, mengusahakan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang disebut damai. Damai dunia ini sungguh berbeda dengan damai sejahtera yang dikatakan Yesus. Selama 40 hari Ia bertemu dengan orang-orang yang dipilihnya, dan setiap kali Ia berkata, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera yang harus kita perjuangkan. Karena kita ini bukan orang yang ditakdirkan. Orang berkata, takdir. Silahkan Allah berbuat, sesuatunya ditentukan oleh Allah. Tidak. Atau seorang berkata, saya melayani Allah. Allah itu tidak perlu dilayani. Ia sudah bekerja. Karena itu Paulus mengatakan, Allah yang tidak dikenal kepada orang-orang Athena itu, Allah itu yang membuat kita hidup, bergerak, dan ada. Dia minta kita ini sebagai mempelainya untuk dinamis. Bukan hanya menanti, tetapi menunjukkan harapan yang ada di dalam hati kita bahwa kita itu dinantikan bersama dengan Dia. Karena itu kita mesti bergerak, bekerja, mengikuti apa yang dianugerahkannya kepada kita. Karena itu pemazmur mengatakan, nyanyikanlah lagu yang terindah. Lagu yang terindah dalam hidupmu. Lagu yang bukan nyanyian, tetapi lagu perbuatan kita. Perbuatan untuk anak-anak dunia ini. Supaya mereka mengenal kasih Allah itu melalui diri kita, mempelainya ini. Karena itu kita bersyukur boleh merayakan hari ini. Hari yang penuh kegembiraan karena Ia menganugerahkan kepada kita kuasanya. Kuasanya diberikan. Daya-daya roh hikmat itu, pengenalan akan Dia, kebenaran hidupnya,
supaya kita juga jalani itu. Dialah jalan kebenaran dan hidup untuk para mempelainya kita-kita ini. Karena itu selalu ikuti puji-pujian kepada Allah itu dengan sepenuh hati. Karena dialah mempelai kita. Dialah yang menganugerahkan mempelainya itu kekuatan dan daya-daya supaya kita bersatu dengan dia. Inilah persatuan yang tidak akan direnggangkan. Persahabatan yang tidak akan luntur oleh waktu. Yang tidak luntur oleh dosa. Karena ia setiap kali memperbaiki diri kita yang berdosa ini agar murni di hadapannya. Mari kita bersyukur. Karena ia Raja kita dan kita mempelainya. Amin.